Ya, selamat datang di sesi diskusi. Materi kita hari ini sebuah wawancara mendalam dengan astrofisikawan Neil deGrasse Tyson menyajikan sebuah kesimpulan yang bisa dibilang cukup provokatif. Kemungkinan manusia akan mendarat di planet lain selama masa hidup kita adalah nol. Bukan karena teknologinya tidak mampu, tapi karena ketiadaan motivasi yang tepat. Nah, dan pernyataan inilah yang menurut saya jadi inti perbincangan kita hari ini kan. Apakah perjalanan manusia ke Mars itu benar-benar bergantung sepenuhnya pada dorongan geopolitik dan ekonomi, sebuah perlombaan antar negara seperti dulu? Atau jangan-jangan kita ini ada di era baru, di mana inovasi swasta dan ambisi visioner seorang individu bisa mendobrak semua presiden historis itu? Kalau saya sih berpegang pada pandangan bahwa sejarah adalah guru terbaik kita. Tanpa adanya kepentingan sebesar negara, baik untuk pertahanan maupun keuntungan, Mars akan selamanya jadi angan-angan yang indah tapi ya tidak terjangkau. Sementara saya justru melihatnya begini, kita sedang memasuki babak baru dalam sejarah manusia. Di babak ini, kekuatan wirausahawan visioner dan perusahaan swasta punya potensi untuk mewujudkan apa yang selama 1 abad terakhir ini hanya bisa dilakukan oleh negara adidaya. Bagi saya, jejak sejarah itu sangat jelas dan tidak bisa diabaikan. Proyek-proyek eksplorasi kolosal yang memakan biaya luar biasa besar itu tidak pernah didanai hanya karena itu keren atau menginspirasi. Mari kita lihat bukti paling kuat, program Apollo. Keputusan Presiden Kennedy untuk pergi ke bulan, itu kan bukan didasari hasrat murni untuk ilmu pengetahuan. Itu adalah respon langsung terhadap Uni Soviet yang berhasil menempatkan Yuri Gagarin di orbit. Kennedy dengan tegas membingkainya sebagai pertarungan ideologi, cara untuk menunjukkan kepada dunia jalan kebebasan atas jalan tirani. Itu seruan perang dingin di bidang teknologi kan? Dan apa yang terjadi ketika perang itu dimenangkan? Begitu kita mendarat, menancapkan bendera, dan sadar Uni Soviet tidak mampu menyusul, ya sudah, minat politik langsung menguap. Program itu dihentikan begitu saja. Apollo 18, 19, dan 20 yang roketnya sudah siap, dibatalkan. Sekarang hanya jadi pajangan museum. Nah, pola ini berulang lagi hari ini. Program Artemis untuk kembali ke bulan baru benar-benar dapat dorongan serius persis setelah Tiongkok mengumumkan rencana mereka untuk menempatkan taikonaut atau astronot mereka di sana. Sekarang kita bicara soal Mars. Perkiraan biayanya, 1 triliun dolar. Tanpa adanya ancaman pertahanan atau iming-iming keuntungan ekonomi yang nyata, seperti yang disinggung di materi kita kan, tidak ada sumur minyak atau tambang berlian di sana, negara mana yang bersedia menggelontorkan dana sebesar itu? Ini bukan soal kurangnya ambisi, ini soal realitas fiskal yang dingin. Oke, saya paham sekali alur berpikir yang berdasar pada preseden sejarah itu, tapi menurut saya cara pandang itu terlalu kaku dan mengabaikan perubahan paling fundamental yang terjadi di dunia saat ini, yaitu pergeseran dinamika kekayaan dan kekuasaan. Kita tidak lagi hidup di dunia di mana hanya negara yang bisa memobilisasi sumber daya untuk proyek-proyek monumental. Materi kita secara spesifik menyoroti figur seperti Elon Musk. Ini bukan sekedar orang kaya biasa ya. Kita bicara tentang individu dengan kekayaan pribadi yang setara dengan PDB negara-negara kecil. Dan yang lebih penting lagi, ia punya motivasi yang sangat personal, sangat dalam. Dia secara terbuka bilang ingin meninggal di Mars, bukan di bumi. Ini bukan proyek sampingan atau cara cari untung loh. Ini tujuan hidupnya. Dia bisa mendanai ini dari kantongnya sendiri, tanpa perlu persetujuan Dewan Direksi atau pemungutan suara pembayar pajak. Argumen bahwa tidak ada kasus bisnis untuk Mars juga, menurut saya terlalu picik. Mungkin pariwisata ke Mars dalam waktu dekat belum layak komersial, betul. Tapi bagaimana dengan bulan? Perjalanan ke bulan, seperti yang disebutkan sumber kita, hanya butuh sekitar seminggu pulang pergi. Itu bisa jadi bisnis pariwisata luar angkasa yang sangat nyata dan menguntungkan bagi kaum ultra kaya. Nah, keuntungan dari bisnis inilah yang bisa jadi mesin pendanaan untuk riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan membawa kita ke Mars. Ini model bisnis bertahap, sebuah batu loncatan yang tidak bergantung pada anggaran negara. Era ini tidak lagi hanya ditentukan oleh negara, tapi oleh wirausaha yang berani bermimpi dalam skala peradaban. Anda melukiskan gambaran yang ya sangat menarik tentang seorang visioner tunggal. Tapi mari kita bedah lebih dalam. Materi kita dengan jelas menyatakan bahwa NASA saat ini tidak punya roket untuk membawa manusia ke Mars.
Katakanlah mereka pakai roket dari perusahaan swasta seperti SpaceX milik Musk. Anda pikir itu akan jadi misi pribadi Musk? Ya tentu tidak. Itu akan tetap menjadi misi yang didanai oleh pembayar pajak Amerika, kemungkinan besar karena Tiongkok tiba-tiba mengumumkan rencana membangun pangkalan di Mars. SpaceX dalam skenario ini kan hanya jadi kontraktor, bukan penggagas misi. Sebuah perusahaan publik seperti Tesla atau bahkan SpaceX yang punya investor tidak akan pernah bisa membenarkan pengeluaran $1 triliun untuk proyek yang tidak punya proyeksi keuntungan yang jelas. Logika bisnis sederhana akan selalu jadi penghalang. Tapi disitulah menurut saya letak kekeliruan asumsi Anda. Anda masih terjebak dalam kerangka berpikir bahwa proyek ini harus dijalankan sebagai perusahaan publik yang cari laba atau sebagai program pemerintah. Anda mengabaikan kemungkinan ketiga yang kini jadi nyata. Proyek ini dijalankan sebagai sebuah warisan pribadi. Kekayaan pribadi Musk memberinya kebebasan dari batasan-batasan itu. Logika kasus bisnis tradisional sama sekali tidak berlaku bagi seseorang yang motivasinya adalah mengubah takdir spesies manusia dan mewujudkan mimpi masa kecilnya. Jadi, apa Anda benar-benar percaya seseorang dengan sumber daya sebesar itu tidak mampu menciptakan ekosistemnya sendiri, terlepas dari persetujuan pemerintah atau Wall Street? Ini bukan lagi soal kontrak dengan NASA. Ini soal membangun infrastruktur seperti Starship yang secara fundamental akan menurunkan biaya akses keluar angkasa untuk selamanya, sehingga membuka model bisnis yang bahkan belum bisa kita bayangkan hari ini. Sejarah peradaban, dalam skala besar itu digerakkan oleh dua hal yang jauh lebih kuat dan primitif, ketakutan dan keserakahan. Perang dingin, yaitu ketakutan terhadap dominasi komunis, itu yang mendorong kita ke bulan. Potensi ancaman dari kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan luar angkasa mendorong kita kembali ke sana sekarang. Tidak ada ancaman apapun yang datang dari Mars. Analogi yang digunakan dalam materi sumber kita itu sangat kuat dan menohok menurut saya. Jika bumi adalah sebuah globe di ruang kelas, maka bulan hanya berjarak 30 kaki di ruangan sebelah. Sementara Mars, jaraknya 1 mil jauhnya. Skala tantangannya benar-benar berbeda. Ini bukan sekedar perjalanan yang lebih jauh, ini tantangan logistik, teknis, dan biologis yang berkali-kali lipat lebih sulit. Untuk mengatasi tantangan sebesar itu, dibutuhkan motivasi yang mampu menggerakkan seluruh bangsa, bukan hanya hasrat pribadi satu orang sekaya apapun dia. Apa yang akan membuat jutaan orang rela mengorbankan sumber daya mereka untuk mimpi satu orang? Itu gambaran yang sangat kuat, saya akui. Skala jarak antara bulan dan Mars memang luar biasa. Tapi justru karena skalanya yang begitu besar, kita butuh cara berpikir yang baru. Bukan sekedar mengulang pola lama yang didasari perang dan ketakutan. Anda meremehkan kekuatan visi individu. Anda bilang hanya perang atau uang yang bisa memotivasi pencapaian besar. Kalau begitu, bagaimana kita menjelaskan pembangunan katedral-katedral megah di Eropa yang memakan waktu berabad-abad? Apa kasus bisnis atau ancaman geopolitik di baliknya? Kan tidak ada. Itu didorong oleh keyakinan dan visi untuk menciptakan sesuatu yang ababi, sebuah warisan. Di abad ke-21 ini, hasrat untuk eksplorasi dan penciptaan warisan bisa jadi kekuatan yang sama dahsyatnya, terutama ketika didukung oleh sumber daya finansial yang belum pernah ada sebelumnya. Visi untuk menjadikan manusia spesies multiplanet adalah sebuah motivator yang jauh melampaui neraca keuangan kuartalan atau siklus pemilu 4 tahunan. Jadi menurut Anda, jika tidak ada ancaman militer dari Mars, tidak akan ada motivasi sama sekali? Apa potensi penemuan ilmiah yang bisa mengubah pemahaman kita tentang kehidupan sama sekali tidak bernilai? Tentu saja bernilai, tapi nilainya tidak sepadan dengan biayanya di mata politisi yang harus memikirkan anggaran kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di bumi. Ini membawa kita ke poin berikutnya. Mari kita lupakan sejenak soal motivasi dan kita bicara tentang, kepraktisan yang brutal. Ini bukan lagi soal mengapa, tapi soal bagaimana secara logistik. Perjalanan pulang pergi ke Mars itu memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Bayangkan kompleksitasnya. Kita harus mengirimkan perbekalan, bahan bakar, habitat, sistem pendukung kehidupan untuk bertahan selama bertahun-tahun di lingkungan yang sangat mematikan jutaan mil jauhnya dari bumi. Paparan radiasi kosmik, dampak psikologis isolasi, risiko kegagalan teknis yang tidak bisa diperbaiki, ini adalah tantangan rekayasa dan logistik yang paling rumit dalam sejarah manusia. Seperti yang ditanyakan materi kita, apakah ada sumur minyak di sana? Tambang berlian? Jawabannya, tidak. Kita mungkin tahu cara pergi ke Mars secara teori.
Kita sudah berhasil mendaratkan rover seukuran mobil di sana untuk mencari tanda-tanda kehidupan purba, tetapi kita tidak punya alasan praktis yang bisa membenarkan pengiriman manusia dengan resiko dan biaya sebesar itu. Siapa yang akan menandatangani cek untuk semua ini? Anda melihatnya sebagai masalah praktis dan pengeluaran jangka pendek. Tapi, coba kita lihat dari perspektif inovasi jangka panjang. Anda benar, tidak ada sumur minyak di Mars. Imbalan investasinya bukan digali dari tanah Mars, melainkan diciptakan di bumi dalam proses menuju ke sana. Pengejaran tujuan yang luar biasa ambisius seperti ini selalu menjadi pendorong inovasi teknologi yang tak terhitung jumlahnya. Program Apollo tidak hanya memberi kita jejak kaki di bulan loh, ia memberi kita lompatan kuantum dalam komputasi, pengembangan material baru, teknik manajemen proyek raksasa, bahkan makanan buku kering. Tantangan untuk menjaga manusia tetap hidup di Mars akan memaksa kita menciptakan terobosan dalam daur ulang air dan udara, produksi pangan di lingkungan tertutup, telemedicine, robotika, sumber energi yang efisien. Semua teknologi ini punya aplikasi langsung dan sangat berharga untuk mengatasi masalah di bumi, seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. Selain itu, ada argumen yang lebih besar, kelangsungan hidup jangka panjang spesies kita. Menjadi spesies multiplanet adalah satu-satunya polis asuransi yang kita punya terhadap bencana skala planet, entah itu hantaman asteroid atau bencana yang kita ciptakan sendiri. Itu mungkin bukan kasus bisnis untuk kuartal berikutnya, tetapi itu adalah justifikasi paling utama bagi seseorang yang berpikir dalam skala waktu peradaban. Ya, setelah diskusi ini, posisi saya justru semakin kokoh. Analisis sejarah dan realitas fiskal menunjukkan bahwa tanpa adanya desakan geopolitik yang benar-benar memaksa, misalnya Tiongkok secara mengejutkan mengumumkan rencana membangun pangkalan militer di Phobos, maka perjalanan manusia ke Mars akan tetap menjadi mimpi yang sangat mahal. Ketergantungan pada dana pemerintah bahkan sebagai mitra, berarti proyek ini akan selalu menjadi pion politik. Setiap siklus pemilu, setiap perubahan anggaran bisa mengancam kelangsungan misi triliunan dolar ini. Stabilitas jangka panjangnya hampir tidak ada. Skala, biaya, risiko, dan kurangnya imbalan praktis adalah rintangan yang menurut saya tidak akan bisa diatasi oleh ambisi pribadi semata. Dan saya tetap yakin bahwa berpegang teguh pada model-model masa lalu itu adalah sebuah kegagalan imajinasi. Justru disitulah letak kekuatan pendekatan wirausaha. Seorang individu seperti Musk tidak terikat pada siklus pemilu. Visinya bisa mencakup beberapa dekade, bukan hanya 4 atau 8 tahun masa jabatan. Ini adalah perubahan fundamental dari proyek nasional menjadi warisan peradaban yang didanai oleh visi, bukan politik jangka pendek. Kita berada di sebuah titik persimpangan unik dalam sejarah, di mana kekayaan dan teknologi terkonsentrasi di tangan individu yang punya kekuatan untuk bertindak secara independen dari negara. Meremehkan dorongan tunggal dari seorang visioner yang bertekad untuk membentuk kembali masa depan umat manusia, ya sama saja dengan mengabaikan kekuatan paling transformatif di zaman kita. Jelas sekali ya, materi ini memaksa kita untuk bergulat dengan sebuah pertanyaan fundamental. Apakah pola-pola sejarah yang selama ini menggerakkan eksplorasi manusia, perang, persaingan, dan profit akan terus mendominasi masa depan kita? Atau, apakah kita sedang berada di ambang sebuah paradigma baru, di mana lompatan raksasa umat manusia berikutnya tidak lagi didorong oleh rasa takut terhadap satu sama lain, melainkan oleh jangkauan ambisi seorang individu untuk meraih bintang. Masih banyak yang bisa kita gali lebih dalam dari materi ini.